أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan kita untuk bersua kembali setelah mengalami libur lebaran untuk melanjutkan kajian kita pada kali ini, yaitu pertemuan ke-29. Pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu, yang terakhir kali kita telah membahas atau telah memasuki pembahasan 5 universal, di mana kita telah menyelesaikan beberapa bahasan, diantaranya pembagian universal kepada universal zat dan universal sifat. Kemudian juga telah kita bahas sifat-sifat khusus dari universal zat yang ada 4 macam, di mana sebenarnya yang keempat itulah yang betul-betul merupakan sifat khusus dari universal zat, sementara 3 sifat khusus lainnya sebagian daripada universal sifat masih memilikinya. 5 universal ini salah satu pelajaran yang penting, khususnya dalam definisi, dan masih banyak lagi bahasan-bahasan yang akan kita bahas insyaallah mengenainya. Namun sebelum itu ada subjudul di naskahnya itu yang berjudul pertanyaan siapa dia dan apa dia. Sebelum saya meneruskan pelajaran kali ini, perlu saya memberitahukan bahwa sebagian usul teman-teman mengenai cara mendengar pelajaran, ada berbagai usul kayaknya, diantaranya mendengar di rumah kemudian datang berdiskusi. Itu terserah teman-teman di sana. Kalau itu memang dianggap menghemat waktu untuk diskusinya, memperbanyak peluang untuk berdiskusi, itu terserah saja. Tetapi kalau alasannya hanya sekedar supaya tidak bengong, misalnya supaya tahu kira-kira apa yang akan dibahas, itu sebenarnya gampang kan, teman-teman punya naskah. Jadi pelajaran yang akan dipelajari dilihat dulu di rumah, pelajaran yang telah dipelajari diingat lagi, pelajaran yang akan dipelajari dibaca. Jadi kayak kita kalau di pesantren itu misalnya sebagian membaca dahulu di rumah apa-apa yang akan didengarkan dari gurunya. Jadi untuk sekedar supaya tidak bengongnya itu bisa, atau supaya ada bekal misalnya di dalam diskusi, ya bisa dibaca naskahnya itu. Begitu keuntungan daripada mendengar bersama. Tapi kalau teman-teman mau dengar sendiri-sendiri, itu terserah saja. Tapi kalau mendengar bersama, itu ada istilahnya, ada semacam kesiapan mental tersendiri yang menurut saya itu lebih baik. Jadi ada saling tegur menegur, yang absen, yang tidak absen, saling mengingatkan. Kemudian ada perasaan bersama, konsentrasi bersama, gitu. Tapi kalau itu tidak dianggap efisien, ya terpulang kepada teman-teman. Kemudian mengenai pertanyaan yang disampaikan dalam pertemuan teman-teman yang terakhir,
Yang pertama, bagaimana menyiasati kejenuhan teman-teman kajian akibat mengetahui bahwa untuk melakukan kajian logika saja memerlukan waktu selama 4 tahun. Bila kita tetap menggunakan metode yang selama ini kita pakai, sementara kebanyakan kita menetap di Bandung hanya kurang lebih 1 hingga 2 tahun lagi. Saya juga heran ini 4 tahun dari mana didapat angka ini, sebab pelajaran yang kita ambil sekarang ini tidak seperti saya waktu di Hauzah. Kalau saya dulu 4 tahun setiap hari. Nah, jadi 4 tahun tiap hari, bukan seminggu sekali, dan bukan setengah jam atau 40 menit, tapi 1 jam. Angka ini didapat dari mana saya kurang tahu. Masalahnya insya Allah kita malas. Saya memperkirakan pernah memperkirakan, jadi kalau tidak ada libur itu mungkin ya, jadi memperkirakan malah dalam 2 tahun itu mungkin sudah selesai, misalnya filsafat umpamanya gitu. Nah, jadi di awal-awal memang kajian-kajian biasanya selalu seret, jadi agak lambat gitu, karena masih kaget istilahnya. Jadi tergantung teman-teman. Makanya kalau saya lihat dari pertanyaan-pertanyaannya, menurut saya dan seingat saya hanya di awal-awal saja yang canggih. Pertanyaan-pertanyaan pada awal-awal pelajaran itu canggih. Dan malah kagum. Sering saya cerita sama teman-teman di KOM bahwa pertanyaan antum luar biasa. Jadi bukan biasa, luar dari biasa. Tapi itu di awal-awal. Tapi ketika pelajaran sudah mulai menumpuk, artinya informasi yang harus diserap sudah mulai banyak, mungkin juga di lapangan antum kurang konsentrasi, maka terjadilah yang menurut saya kurang pemahaman begitu. Tapi mungkin juga antum paham, tapi belum bisa melukiskan dalam pertanyaan barangkali. Dan jangan menyepelekan masalah ini. Dulu saya pernah di Jakarta ngasih pelajaran ini juga. Lulusan ITB banyak yang ikut waktu itu, tahun 90-an. Setelah selesai buku ringkasan logika muslim itu yang definisi yang hanya 125 halaman, sampai pada waktu ujian mereka minta dibagi 4 dan open book ujiannya dibagi 4. Bayangin, jadi 125 halaman kalau tidak salah dibagi 3 atau dibagi 4. Tidak sanggup ujian sekaligus. Jadi ujian pertama kira-kira 25 halaman. Nah, dari nilai 100 yang dapat 30 hanya 1 orang. Ada yang 0, malah tidak 1 orang yang 0. Ada yang dapat 10 dan seterusnya, kira-kira begitu. Yang tertinggi nilainya 30 dan hanya 1 orang. Nah, bukan berarti logika ini dan ingat ya, 25 halaman saja dan open book. Bukan sesuatu yang luar biasa logika, tapi harus teliti orang. Jadi jangan diremehkan sama sekali. Satu hal lagi, bahwa kalau gagal dalam logika, hampir pasti gagal dalam segala macam berpikir. Tapi kalau berhasil dalam logika, sekalipun tidak pasti selamat dalam segala macam berpikir, tapi untuk langkah pertamanya udah dilewati. Ya, ini ada kemungkinan selamat. Tapi kalau logikanya tidak benar, pastikan bahwa itu jadi 95% tidak selamat dalam berpikirnya. 5% mungkin. Memang logika itu tidak harus dalam bentuk pelajaran logika. Misalnya sehari-hari, misalnya yang besar tidak mungkin masuk ke dalam yang kecil kalau materi. Misalnya dan lain-lain. Jadi karena banyak pengarahan secara tidak langsung, logika mungkin orang bisa bisa sampai 20% dimungkinkan selamat dalam memecahkan masalah. Tapi kayaknya tidak bisa lebih dari itu.
Maka itu sayang kalau teman-teman sudah buang waktu kemudian tidak serius gitu. Saya kepingin sama dengan yang antum kuliah itu, jadi serius menghadapi pelajaran ini, dan kalau bisa lebih lagi dari yang di perkuliahan itu, karena tujuan belajar kita ini kan mau ke masalah-masalah keimanan, masalah-masalah ma'rifatullah. Insyaallah, nah insyaallah saya akan kirim contoh, salah satu contoh dari pelajaran tafsir yang coba antum dengarkan. Jadi bersama dengan pelajaran ini, kalau saya berhasil malam ini merekam 2 pelajaran logika, saya akan rekam, dan di samping 2 file logika itu saya juga akan kirim contoh tafsir. Tapi yang tafsir ini tolong setelah didengar di delete, jadi tidak saya izinkan dulu. Coba antum lihat itu, jadi ringankah, beratkah, pahamkah, nggak pahamkah. Oke, jadi yang saya tulis di email di Yahoo itu, antum coba perhatikan contoh-contoh pertanyaan untuk memicu semangat. Seperti misalnya, siapa yang bilang kita ini muslim? Siapa yang bilang bahwa kita muslim? Dan apa jaminannya? Kalau Rasulullah yang bilang, Imam Mahdi yang bilang, enak, karena itu wakil Allah. Tapi kita mendakwa diri, tetangga kita mengakui kita muslim, itu bukan jaminan gitu. Siapa yang bilang sholat itu harus seperti yang saya lakukan tuh? Mungkin salah sholat kita. Dalilnya dari mana sholat seperti itu? Misalnya, kalau mujtahid berdalil dengan Quran hadis, kalau mukallid, yang taklid, harus berdalil dengan fatwa misalnya. Apakah antum sudah pakai fatwa? Puasanya sudah pakai fatwa? Nikahnya sudah pakai fatwa? Kadang-kadang nikah pakai buku filsafat, ya kan lucu. Jadi masalah pernikahan pakai buku filsafat. Pernikahan itu hukum, sementara filsafat itu ma'rifahnya. Jangan dicampur aduk, jadi salah-salah. Nah, jadi misalnya contohnya itu Om Tahari mengatakan bahwa kawin sementara untuk saling mengenalkan 2 sejoli, misalnya itu saling lebih kenal. Nah, jadi atau supaya mertua, kedua sejoli supaya lebih kenal, umpamanya kayak gitu. Nah, lalu ini hikmahnya daripada hukum. Tidak bisa terus dijadikan dasar hukum, ya, karena sudah misalnya saling kenal, misalnya kemudian melakukan pernikahan misalnya tanpa seizin orang tua dan seterusnya, umpamanya, karena sudah kenal. Jadi tidak perlu misalnya kawin sementara langsung kawin saja, tidak bisa. Jadi harus misalnya izin, bukan misal nih, pastinya harus izin orang tua laki, kawin sementara kah atau kawin permanen, umpamanya. Misalnya juga sering pencampur adukan masalah sosial dengan fikih. Misalnya kawin sementara untuk supaya calon mertua lebih kenal sama menantunya, umpamanya. Nah, jadi izin itu misalnya restu orang tua terhadap kita. Nah, karena orang tua sudah mengizinkan kita misalnya pacaran, berarti itu sudah restu, maka bisa kawin sementara atau kawin permanen. Nah, ini juga pencampur adukan antara masalah-masalah sosial dengan masalah fikih. Jadi fikih itu punya bahasa tersendiri, hikmah dan sosialnya itu juga punya bahasa tersendiri. Jadi masalah-masalah sosial, masalah-masalah filsafat, hikmah itu tidak sampai mencampuri haram halalnya gitu. Jadi kalau mau, dalam contoh ini, kalau misalnya mau kawin permanen atau mau kawin sementara, izinnya harus jelas. Ayah, saya mau kawin sama dia. Kalau temporer misalnya karena saya masih kuliah, supaya saya tidak haram, misalnya berhubungan dengan dia, jalan dengan dia segala macam sambil menunggu kuliah selesai, saya mau kawin permanen atau saya mau kawin sementara, gitu. Harus jelas.
Jangan terus diglobalisasi, ya boleh nggak saya kawin sama dia? Orang tuanya pasti jawab boleh, tapi pandangan orang tuanya kan kawinnya setelah nanti. Jadi kawin yang dibayangkan orang tua kan kawin nanti, di pelaminan segala macam. Tapi yang dimaksudkan anaknya kawin sekarang misalnya, kawin nikah, akad nikah. Itu harus jelas. Jadi ayah, saya mau akad nikah dengan dia sekarang, bukan nanti. Nah, permanen atau temporer terserah, begitu umpamanya. Jadi anyway, kembali kepada masalah kita bahwa logika ini harus dipahami dengan baik. Tentu bagi yang berminat, kalau tidak berminat atau sudah kapok, sudah dianggap tidak penting, itu masalah masing-masing. Mudah-mudahan tapi teman-teman tidak lupa terhadap semangat waktu dulu kita masih mau merintis masalah ini. Jadi yang kedua, ada tawaran untuk menyelingi jadwal kajian kita dengan refreshing atau mengundang Ustaz Abu Ammar atau Ustaz-Ustaz lainnya untuk memberikan ceramah dan diskusi selain kita tetap meneruskan pelajaran-pelajaran yang selama ini kita pelajari. Sudah tentu kalau tidak terlalu sering, itu kayaknya bagus. Jadi sesekali misalnya ya, kalau sering karena nanti hilang pelajarannya. Karena antum pasti lebih tertarik belajar misalnya tafsir, sosial Islam, filsafat Islam, pasti lebih memancing itu. Padahal itu mudarat. Jadi kalau seandainya logika ini sampai tersendat karena itu jadi mudarat. Karena kalau antum belajar logika dulu, nanti mendengar tafsir atau filsafat sudah tentu lebih bagus, tidak bisa dibanding. Pemahaman orang mendengar logika filsafat atau irfan atau kesufian sebelum dan sesudah mempelajari logika sudah pasti lain. Yang ketiga, kemungkinan besar minggu ini kita makan-makan di rumahnya Kadir. Wah, rumah Kadir dan Fresa. Hitung-hitung halal bihalal. Sambil menjalin silaturahmi dan menguatkan lagi komitmen kita. Nah, sayang saya di ini. Kalau saya di sana sudah pasti ikutan. Jadi ngiler ini jadinya. Yang keempat, kalau makan-makan silahkan sajalah. Jangan lupa ngajinya. Tapi kalau suatu saat, ya, 1 minggu mau libur terus mau makan-makan, itu terserah antum juga. Yang keempat, kita masih menunggu kiriman file lanjutan dari Ustaz sehingga bisa kita perdengarkan kepada seluruh peserta kajian seperti biasa. Sekian, mohon tanggapannya dari Ustaz dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi untuk hasil rembukan terakhir antum, jawabannya sudah saya berikan tadi itu. Juga pernah saya berikan di email sekaligus menanggapi pernyataannya Sayyid Ali Ridha. Oke, pelajaran yang kali ini adalah sebelum meneruskan kepada pembagian-pembagian lainnya daripada 5 universal, kita akan masuki ada sisipan gitu, tapi ini penting. Subjudul pertanyaan siapa dia dan apa dia. Dalam pelajaran ini yang mudah-mudahan telah dibaca naskahnya di rumah sebelum datang ke kelas, tujuannya, jadi pembahasan ini tujuannya memberikan gambaran yang lebih jelas dan bisa dapat dirasakan oleh teman-teman sekalian atau siapapun pengkaji logika akan halnya universal zat dan universal sifat. Jadi di mana universal zat itu digunakan dan di mana universal sifat itu digunakan. Jadi ada pertanyaan siapa dia dan apa dia. Kalau siapa dia itu pertanyaan tertuju kepada identitas selain zat. Kalau apa dia kepada identitas zat.
Sebenarnya kadang-kadang saya menyebut identitas itu hanya kepada yang sifat saja. Jadi kalau zat kita bilang saja hakikatnya gitu, bukan identitasnya. Sebenarnya bisa juga disebut identity, tapi lebih umum, yakni identitas sifat dan identitas zat. Tapi mungkin lebih kaprah identitas itu tidak dipakai di zat, sekalipun bisa loh ya. Jadi pertanyaan siapa dia itu memberikan gambaran kepada kita, jadi pelajaran ini kepada hal-hal yang memerlukan kepada sifat, identitas sifat. Jadi siapa dia? Kita bilang namanya misalnya namanya Zainal misalnya. Terus siapa dia? Misalnya murid SMA atau sarjana dan lain-lain, atau kepala desa. Siapa dia? Misalnya suaminya fulana, anaknya fulan, terserah apa saja. Yang penting hal-hal yang di luar zat dia. Jadi pertanyaan siapa dia itu menanyakan hal-hal yang berada di luar zatnya. Nah, apa arti zat dan sifat? Dulu kan sudah pernah diterangkan. Zat yakni yang mempertahankan keberadaan sesuatu. Istilahnya inti daripada sesuatu, zatnya itu. Jadi kalau nggak ada zatnya, nggak ada dia. Air, nggak ada misalnya H2O, nggak ada dia. Gitu. Tapi nggak ada bening, masih bisa air. Misalnya air air kotor, air air keruh. Beningnya tidak ada, tapi beningnya tidak ada dan yang sekarang keruh, tapi tetap air. Gitu itu kalau sifat. Nah, jadi zat itu adalah yang menjadi fondasi daripada hakikat sesuatu. Nah, di sini zat itu bukan H2O kalau dalam logika. Zat itu yaitu esensinya. Jadi H2O itu salah satu daripada zatnya. Nanti insya Allah justru kita akan mempelajari zat-zat sesuatu ini yang kemudian diungkap dalam pelajaran yang bernama definisi. Jadi ingin tahu bagaimana mendefinisikan sesuatu dengan baik, seperti air. Apakah air H2O atau lain definisinya. Misalnya cairan yang berunsur H2O misalnya. Jadi harus misalnya dikasih cairan umpamanya. Nah, zat di sini itu yang merupakan bukan unsurnya saja. Seperti H2O tadi. Nah, misalnya manusia, otak, tulang misalnya. Itu unsur diri, unsur jasmaniahnya. Yang dimaksudkan dalam zat, dalam logika ini adalah hakikat daripada sesuatu. Jadi bukan hanya unsur lahiriahnya saja, hakikatnya dia. Bukan hanya unsur kimianya saja maksudnya. Unsur lahiriah maksudnya bukan hanya unsur kimianya saja, tapi hakikatnya dia. Nah, pelajaran 5 universal ini sudah lebih mengarah lagi. Sudah tentu teman-teman akan paham lebih bagus kalau pelajaran-pelajaran terdahulu tidak dilupakan. Pertanyaan siapa dia ini, pertanyaan daripada akal kita terhadap hal-hal di luar zat daripada sesuatu yang ditanyakan. Seperti siapa dia, siapa temanmu itu, disebut namanya fulan, pemain tenis, pemain apa saja, pokoknya selain zat dia. Kalau apa dia, zatnya. Siapa temanmu itu? Manusia misalnya, binatang rasional atau rasional saja, terserah, yang penting zat yang disebut. Apakah mau menyebut secara global yang seperti manusia, atau agak rinci seperti binatang rasional, atau sangat rinci misalnya benda
berkembang, perasa, bergerak dengan kehendak rasional misalnya. Atau tidak lengkap, misalnya rasional. Atau binatang. Binatang bukan dalam bahasa akhlak ya, ini kurang ajar, bukan. Binatang, yakni binatang apa? Dalam bahasa logika filsafat, yakni apa? Yakni benda berkembang, perasa, bergerak dengan kehendak. Kalau pohon, benda berkembang, tidak perasa, tidak juga bergerak dengan kehendak. Bergeraknya sesuai natural alami, atau angin, ditiup angin, atau digoyang-goyang oleh kita, dan seterusnya. Anyway. Nah, tapi ini masih awal-awal. Nanti kalau sudah di filsafat, di Irfan, dibahas lagi itu. Apa betul pohon pada hakikatnya ya. Jadi sekarang sudah benar pohon bergerak tidak dengan kehendak. Tapi nanti di filsafat yang tinggi sekali, ya ini di kacamata Irfan, itu sudah mulai bahas kehendak Allah. Ya, iradah Allah itu ada iradah itu ada gradasinya misalnya. Nah, salah satu daripada gradasi yang ada pada kehendak misalnya termasuk pohon, materi. Nah, jadi nanti ada pembahasan lagi. Makanya kalau di awal-awal ini sudah tidak tahan, ya susah nanti memahami hal-hal di atas. Yang lebih parah lagi, tidak mau di logika, kemudian sudah jelas tidak bisa paham di filsafat, tapi nekat baca-baca buku filsafat, lebih nekat lagi berkomentar lagi sesama teman, membincangkan filsafat, kadang-kadang berani ceramah. Nah, itu nekat namanya. Nanti kalau salah, Allah tidak akan ngasih ampunan. Nah, karena dia tidak punya argumentasi. Tapi kalau jalannya sudah benar, masih saja ada kesalahan karena memang kita tidak maksum misalnya, Allah akan memaafkan. Tapi kalau jalannya nggak benar, bawa kereta api di jalan tol, nabrak orang, tidak akan diampuni sama Allah. Bawa kereta api di rel kereta api, sudah berusaha segala macam, terus ketiduran nabrak orang, mungkin dimaafkan oleh Allah. Atau ya kalaulah ada siksa, diringankan siksanya. Sudah berusaha tidak tidur dia, tapi tidak sengaja umpamanya, dan seterusnya gitu. Jadi kehidupan ini tidak semudah yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Semua huruf-huruf yang kita lontarkan, semua keretak hati katanya orang Jawa. Jadi suara hati itu semua ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Argumentasinya apa? Sampai disebut dalam hadis, nanti Allah di akhirat menanyakan, mengapa begini, mengapa itu. Jadi menanyakan seluruh perbuatan kita, mengapa saja kurang lebih selama 50 tahun akhirat. Bayangin, kalau satu hari aja mungkin 1000 tahun, ini 50 tahun akhirat. Jadi jangan menganggap ringan hal-hal yang bersentuhan dengan rohani, agama, dan akhirat. Nah, teman-teman, tidak ada masalah. Silahkan kuliah di bab-bab yang umum, tidak ada masalah. Tapi selama masih bisa dipaksakan untuk mendisiplinkan diri belajar sebagian daripada hal-hal yang menyangkut ukhrawi, kenapa tidak dilakukan? Nah, saya sendiri kalau ditanya mengapa saya menelateni misalnya teman-teman atau yang lain-lain yang kadang-kadang semangatnya itu cepat luluh, karena apa? Hujjah Allah ini supaya tidak dimonopoli oleh yang ada di pesantren saja. Jadi supaya menebar keluar. Nah, jadi hujjah-hujjah Tuhan ini supaya dapat dinikmati oleh orang di lain hauzah. Nah, sudah tentu setelah itu tergantung kepada masing-masing gitu. Seperti saya sendiri misalnya, contoh. Ini contoh kecil. Saya yang mungkin terhitung pemalas di mata Tuhan, itu sudah berapa di pesantren? Sudah bersihnya kurang lebih 19 tahun. Tidak lulus ujian 2 kali saja sudah dipulangkan, disuruh tabligh bahasa halusnya gitu.
Jadi setiap tahun ada ujiannya, tidak ada yang bisa nganggur di KUM. Mau yang pelajaran rendah, mau tinggi, mau berapa tahun saja nggak ada yang bisa nganggur. Harus ujian terus. Ada ujiannya, ada tahapannya, ada bukunya, ada kelasnya. Jadi nggak bisa selundupan belajar di KUM misalnya. Jadi kalau misalnya kamu berapa tahun? 5 tahun, nah sudah tahu apa yang dibaca itu bukunya. Itu pun kalau ukuran umum. Kalau misalnya pelupa, misalnya agak bebel sedikit anunya, pemikirannya tidak naik misalnya sekali atau berapa, bisa dibayangi. Yang lancar-lancar bisa dibayangi, gitu. Jadi maksud saya mau memicu semangat teman-teman di sana. So, masih muda, kemudian banyak sekali waktu. Saya dulu, sewaktu saya masih seumur teman-teman itu, sehari tidurnya 4,5 jam. Belajarnya sehari sehingga saya 13 jam itu minimal. 13 jam sehari belajar. 4,5 jam tidur. Sisanya ya mungkin belanja, masak, kemudian ya cuci baju, ibadah mungkin sholat 5 kali sehari, dan lain-lain. Itu sisanya. Jadi yang saya ingat itu 13 jam saya belajar. Di kelasnya saja kurang lebih 9 jam saya. Jadi sehari 9 kelas atau 10 mungkin ya. Lain daripada di rumah. Jadi pakai kaset dan seterusnya. Gitu. Banyak di sini ribuan kaset dari pelajaran terendah sampai pelajaran tinggi. Seperti sekarang inilah yang kita kaji ini kan saya rekam. Nah, nanti rekamannya digunakan oleh orang lain lagi insyaallah ta'ala kalau dianggap perlu sama orang yang mau mendengarkan. Anyway, jadi jangannya ini maksudnya jangan anjuran. Saya tidak mau perintah-perintah. Jadi jangan menyanyiakan waktu. Berhayal hanya mau jadi apa? Tidak tahu. Jadi dunia saja yang dihayal, akhirat tidak dihayal, mendekati Rasulullah tidak dihayal. Nah, kembali kepada masalah kita. Pertanyaan apa dia? Itu menanyakan zatnya. Kalau siapa dia menanyakan identitas selain zat. Katakanlah identitas gitulah, kayak KTP. Lahir di tempat fulan, anak fulan, dan seterusnya. Tahun fulan lahirnya, nama fulan, dan seterusnya. Tapi kalau apa dia? Itu menanyakan zatnya. Zatnya itu apa? Oke, itu isi daripada pelajaran ini sebagai mungkin sebagai apa ya, penghangat lah gitu. Insyaallah nanti akan lebih banyak lagi kita setiap pelajaran mungkin lebih banyak. Dan mudah-mudahan saya nanti tidak lelah sehingga tidak ada hal merintang lah sehingga saya bisa merekam file kedua. Oke, kita baca naskahnya dulu. Pertanyaan siapa dia dan apa dia? Sebelum kita lanjutkan pembahasan universal, karena pembahasan universal ini kan masih banyak nih. Nah, baru kita bagi kepada dua atau universal zat dan universal sifat. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan universal, kami palingkan Anda pada suatu masalah yang perlu diketahui sebelum memasuki pembahasan tersebut. Ya, sebagusnya mungkin pembahasan tersebut. Yaitu mengenai kata tanya siapa dia dan apa dia. Kata tanya siapa dia adalah menanyakan ciri-ciri atau sifat-sifat sesuatu yang ditanyakan. Seperti tadi, siapa temanmu itu? Siapa calonmu itu? Dan seterusnya. Dan jawaban yang benar untuk pertanyaan tersebut adalah menyebutkan sifat-sifat sesuatu yang ditanyakan. Jadi sifatnya jangan zatnya. Nah sekarang misalnya, siapakah dia yang menjadi khotib di masjid fulan itu? Jadi sebenarnya siapa yang menjadi khotib di masjid fulan itu. Tapi karena ini berhubungan dengan subjudul siapa dia dan apa dia, jadi dianya ditulis di situ. Maksudnya supaya mempermudah bahasanya, mungkin yang bagus tidak usah siapakah dia, siapa dia, atau siapa yang menjadi khotib di masjid fulan itu. Jadi ketika siapa yang menjadi khotib di masjid fulan itu kan menanyakan siapa dia, kan gitu. Nah sekarang jawabannya misal adalah Bapak Ahmad misalnya, atau yang mempunyai pesantren fulan, atau pengarang buku fulan, atau lulusan universitas fulan, dan lain-lain.
dalam pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan misal manusia. Nah, tidak boleh. Karena manusia ini apa? Zat, ya. Kan sudah dibilang dulu bahwa yang zat itu yakni yang menjadi fondasi bagi sesuatu. Seperti manusia itu zat bagi manusia. Sebab kalau tidak ada manusia, manusia nggak ada, kan gitu. Jadi manusia tidak ada pada manusia, ya manusia nggak ada. Jadi manusia itu zat, tapi global. Kalau dirinci, misalnya binatang rasional. Naskah, saya ulang. Dalam pertanyaan ini tidak boleh dijawab. Sedang pertanyaan apa dia adalah menanyakan hakikat. Ini bukan karena kelelahan. Sorry ya. Jadi saya ulang lagi. Naskahnya, dalam pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan misal manusia atau binatang rasional dan lain-lain yang berupa zat. Misalnya rasional saja, kan zatnya juga itu. Sedang pertanyaan apa dia adalah menanyakan hakikat atau esensi sesuatu yang ditanyakan. Jadi ya, hakikatnya atau esensinya atau batasannya, limit. Naskah, dan jawaban yang benar adalah menyebutkan esensi yang dimilikinya. Ini menyebutkan esensi yang dimilikinya. Nah, esensi ini bisa global, bisa rinci. Misalnya, naskahnya, dan jawaban yang benar adalah menyebutkan esensi yang dimilikinya, baik secara global maupun rinci. Misalnya, pertanyaan tentang apakah Ahmad manusia dan kuda itu? Ini tanya apa? Apa Ahmad? Apa manusia? Apa kuda itu? Jawaban yang benar untuk menjawab pertanyaan semacam itu adalah dengan menyebut zat-zat yang dimiliki oleh sesuatu yang ditanyakan. Jadi oleh sesuatu yang ditanyakan. Yang dimiliki oleh sesuatu yang ditanyakan, zatnya. Naskah, baik menyebutkannya secara global maupun rinci, secara lengkap atau tidak, terserah. Walaupun yang benar itu adalah apa? Yang bagus, yang lengkap gitu. Tapi yang jelas yang penting zat. Lengkap kek, kurang kek, global kek, rinci kek, sangat rinci kek. Seperti contoh yang dalam penjelasan tadi. Misalnya Ahmad itu adalah manusia, atau binatang rasional, atau binatang, atau rasional, atau benda berkembang, bergerak dengan kehendak dan rasional, misalnya, dan seterusnya. Perasa, misalnya. Perasa itu kalau bukan perasaan. Perasa ya ini maksudnya kalau dicubit sakit, misalnya kena api, kepanasan, gitu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari panasnya api neraka. Dengan panasnya api yang ada di bumi ini sudah tidak karu-karuan kita, tidak kuatnya gitu maksudnya. Misalnya Ahmad adalah manusia atau binatang rasional atau benda berkembang yang perasa, yang bergerak dengan kehendak dan rasional. Kesimpulan. Pertama, pertanyaan siapa dia adalah untuk menanyakan sifat-sifat atau arat atau aksiden sesuatu yang ditanyakan. Jadi pertanyaan siapa dia adalah untuk apa? Menanyakan sifat-sifat sesuatu yang ditanyakan. Kedua, pertanyaan apa dia adalah untuk menanyakan zat-zat sesuatu yang ditanyakan, baik keseluruhan atau sebagian, secara global maupun rinci. Sampai sekian dahulu perjumpaan kita pada pertemuan ke-29 ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ampunan, petunjuk, hidayah, dan keridhaan kepada kita dengan kebesarannya, keagungannya, dengan kemaha-pengasihannya, dan dengan kesucian Rasulnya serta Ahlul Bait Rasulnya salawatullahi alaihim ajma'in. Amin ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.